Sesaat lagi kita ikuti talkshow bersama legislator DPRD Kota Makassar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambaluga masih yang suka mendengarkan dan memantau podcast kami, juga yang mendengarkan dari rumah by Radio Gamasi 105,9 FM. Kembali kita bertemu dalam program Lebih Dekat dengan Legislator Kota Makassar. Sudah beberapa kali, beberapa episode ya Sambalu, kita bertemu dengan wakil-wakil rakyat kita setiap hari berganti, dan kali ini kembali kita dengan salah seorang dari Legislator Kota Makassar, Bapak Muhammad Nasir Rurung. Ya, Pak Muhammad Nasir Rurung, biasa dipanggil dengan apa ya, nanti kita tanya. Oh, Naruto ya. Ya, jadi biasa sebutan mesranya di lapangan itu Naruto, Pak Naruto. Nah, beliau ini dari Partai Amanat Nasional PAN, tapi sebelumnya pindah dari partai yang ini ya Pak, berkarya, yang berkarya ya. Jadi sebelumnya itu dari berkarya. Baik, dan kita langsung saja menyapa Pak Muhammad Nasir Rurung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali barusan ini ketemu dengan Pak Naruto Pak. Sama Bu, saya juga barusan ketemu Bu Yani. Iya, Bu Uni, Kak Uni. Iya, iya. Jadi apa kabar ini? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Kalau Bapak iya, kami menculik Bapak ini dari sela-sela rapat. Oh, bukan diculik Bu, kami memang ini sebagai wakil rakyat harus selalu siap ketika diperlukan oleh masyarakat. Ya. Makasih banyak Pak Nasir. Ini Uni boleh tanya-tanya, ini Bapak kan sebagai wakil rakyat, anggota DPRD Kota Makassar itu punya beberapa tugas. Tugas itu berat sekali kalau dipegang atau diamanatkan kepada orang biasa ya. Karena 50 orang yang ada di DPRD kota itu tokoh-tokoh yang tidak biasa, artinya tokoh-tokoh istimewa, penyambung lidah rakyat, penyambung aspirasi rakyat. Nah, Uni mau tanya, bagaimana Pak Nasir Rurung tertarik dalam dunia yang begini, amanahnya besar, kemudian tanggung jawabnya juga besar begitu Pak. Dulu dunia properti Pak ya? Ya, sebelum saya masuk di sini Bu, iya, di dunia properti. Sampai sekarang pun juga kami masih gelung di bisnis itu. Di properti? Di properti. Iya, itu. Jadi tertarik ke dunia politik karena? Jadi awalnya tertarik di dunia politik begini Bu. Saya sebenarnya awalnya itu mau mencoba-coba. Apa sih yang membuat begitu masyarakat ini ingin masuk di dewan? Apa sih sebenarnya ini? Iya. Magnet besarnya di DPRD Kota Makassar ini. Setelah saya menjalani selama kurang lebih 4 tahun ini atau menjelang 5 tahun, saya beberapa melihat, oh memang di DPRD Kota Makassar ini sedikit punya anggaplah suatu kenyamanan. Tetapi kita tidak bisa terlena di situ. Iya. Saya berpendapat secara pribadi bahwa luar biasa fasilitas yang diberikan oleh Kota Makassar kepada kami. Iya, jadi itu kalau dilihat dari luar ya Pak, kalau misalnya dilihat dari kerja-kerja, Uni melihat selama berada di seputaran sini itu ada rapat paripurna pada hari libur, ada rapat sampai larut malam, berarti itu dunianya yang butuh membuka aturan, butuh membaca segala yang sudah dikerjakan, butuh menyampaikan pengawasan. Bagaimana itu Pak? Inilah fungsi kita sebagai wakil rakyat Bu. Kita tidak mengenal apakah di hari libur atau jam berapa. Kalau menjadi panggilan itu menjadi panggilan Nuratika untuk melakukan kegiatan-kegiatan kedewanan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak sampai larut malam sampai subuh rapat, keluarga di rumah gimana Pak tanggapannya? Saya pikir itu orang di rumah sudah paham. Sudah paham ya. Tugas jadi kita bagaimana sebagai wakil rakyat, kapanpun siapapun, jangankan di situ Bu, di rumah pun sehari-hari kita berada di masyarakat ini, berbagai keluh kesah masyarakat itu disampaikan kepada kita. Dan terkhusus di konstituen kami ini di Dapil 4 yang meliputi Manggala Pak Nakukang, di akhir hari ini kami lagi sedikit agak diserang. Salah satunya di sekitaran wilayah TPA di sana, sampai hari ini, sampai detik ini terjadi kemacetan berat. Iya, baik. Karena
overload daripada pembuangan TPA yang ada di Iya. Tamangapa. Terlalu penuh Pak ya? Sudah penuh. Tetapi penuh. syukur alhamdulillah pemerintah Kota Makassar melalui anggaran di 2024 ini telah dianggarkan untuk pembebasan lahan kurang lebih 3 hektar. 3 hektar Pak. Semoga setelah pembebasan itu tidak lagi terjadi kemacetan dan tidak lagi terganggu lalu lintas sepanjang Kelurahan Tamangapa. Itu 3 hektar di seputaran Tamangapa Pak? Di sekitar juga? TPA itu. Oh, di sekitar pemerintah TPA. Kota telah tambahkan ya, iya tambahkan. Nah, kalau dilihat dari luas Tamangapa, rencananya kan akan diubah ke energi lain Pak, energi listrik. Itu bagaimana Pak? Jadi memang sih ada PSN kemarin Bu, yang sempat ribut-ribut itu. Proyek strategi nasional yaitu PSL yang sementara berkembang ini, ya di mana meniru aturan yang berlaku bahkan bahwa PSL itu sejatinya ada di Tamangapa, di Tamangapa. Oh Tamangapa. Segala bentuk aturan sudah diatur sedemikian rupa. Namun kami kurang memahami seperti apa oknum atau kelompok yang ingin memindahkan ke Tamalanrea. Iya, itu. Padahal pengelolaan ini harusnya sejatinya harus ada di Tamangapa. Iya, sempat kita mengikuti, bahkan juga kami menerima laporan Pak, bagaimana warga Tamalanrea itu keberatan, kemudian datang juga ke dewan ya Pak untuk meminta agar dikembalikan ke tempatnya semula. Nah, kalau dilihat ke depan ini nanti kalau misalnya sudah berproses ada produksi tenaga listrik di sana, PSEL itu, bukankah itu nanti akan menguntungkan warga Manggala, warga Antang Pak? Jadi semuanya diuntungkan Bu, Makassar yang diuntungkan. Kenapa saya katakan diuntungkan? Karena pemerintah Makassar setelah hadir pengolahan ini, tentu kita tidak lagi dibebani oleh pembebasan karena sudah ada mesin produksi. Jadi semua masyarakat Makassar saya kira diuntungkan. Iya. Baik. Jadi nanti bukan hanya warga Tamangapa atau warga Antang yang diuntungkan kalau ada PSEL ini, tetapi warga Kota Makassar. Warga Kota Makassar. Itu listrik saja yang dihasilkan atau gas juga Pak? Sepengetahuan saya Bu, itu baru listrik. Karena Listrik. pembangkit listrik tenaga sampah. Oh iya, baik. Jadi listrik semoga nanti bisa juga jadi gas Pak ya, seperti di kota-kota Insya Allah, Bu, lain. marilah kita berpikir buat Makassar ini bagaimana Makassar jauh lebih baik ke depan. Iya, itu dia. Dan ini Uni mau tanya juga Pak, kalau misalnya Pak Naruto dipanggil seperti itu ya Pak, iya, boleh Pak lah, Bu. Nasir Rurung ya, Nasir Pak Rurung. Muhammad Nasir Rurung ke tempat konstituen ketika reses ya Pak, ketika datang jalan-jalan silaturahmi atau sosialisasi perda, apa yang Bapak tangkap dari tengah masyarakat tentang keluhan mereka atau masukan mereka, keinginan masyarakat, itu apa yang Bapak tangkap Pak? Jadi sepanjang saya lakukan reses Bu, sepanjang itu pasti ada keluh kesah dari masyarakat. Ya terutama persoalan-persoalan infrastruktur itu yang menjadi pokok persoalan di konstituen kami. Iya. Masuk jalanan, perbaikan jalan, lampu jalan, dan lain-lain. Dan yang terpenting di konstituen kami itu bagaimana bau-bau sampah itu bisa hilang dan kompensasi akibat dari hadirnya TPA di Tamangapa. Kenapa dianggap itu sangat mengganggu, dan yang paling dikeluhkan itu adalah minta kompensasi dari pemerintah kota, khususnya wilayah-wilayah yang terdampak daripada TPA. Iya, ya minimal lah Pak ya. Ini Uni punya pemikiran sendiri Pak. Misalnya nanti PSEL-nya ini benar-benar sudah terwujud, warga di sana, warga di sekitar TPA itu bisa gratis listriknya. Mungkin itu bagian. Semoga lah harapan kita seperti itu Bu Uni. Ya Bu Uni ya. Iya, Kak Uni boleh. Kak Uni seperti itu harapan kita, semoga lah masyarakat Tamangapa dengan hadirnya itu PSL bisa mensejahterakan lebih baik. Jadi di mana kita ketahui Bu, di TPA Tamangapa itu ada kurang lebih 600 kakak
yang menggantungkan hidupnya di sana. 600 kakak. Ada kurang lebih. Oh. Itu kami sempat berdiskusi dengan ketua apa namanya ini, Payabo itu. Iya. Jadi ada sekitaran di situ itu kurang lebih sih kakak yang hidup di TPA. Makanya pernah saya katakan kepada media, ketika pemerintah ada keinginan untuk pindahkan ini TPA, harusnya 600 kakak juga dipikirkan. Iya. Jangan hanya memindahkan, tapi tidak diperhatikan yang hidup 600 kakak ini. Mau di apa ketika itu pindah? Itu pertanyaan dan menjadi kewajiban kita bersama. Iya. 600 kakak ini Pak, komunitas Payabo? Komunitas Payabo maksudnya. Jadi ini yang perlu juga dipikirkan oleh pemerintah. Jadi ada dua di sana komunitas, Pak. Iya. Ada komunitas Payabo, ada komunitas peternak. Ternak itu ribuan itu sapi. Pada saat pagi-pagi ada mobil-mobil dari pasar-pasar itu, sapi itu pada lomba-lomba naik makan untuk cari sayur-sayuran dari sayuran sisa dari yang sisa-sisa dibuang itu. Ya seperti itu. Makanya saya sampaikan kepada pemerintah kota, sekiranya memang ini PSL mau dipindahkan, tolong diperhatikan 600 kakak ini. Iya, baik. Kita sudah memahami, kita sudah mengadopsi daripada 15 kecamatan ini. Harusnya kecamatan Manggala ini yang punya rata-rata warga itu di bawah standar kehidupan harus diperhatikan. Iya, baik. Bagaimana memperhatikan masyarakat kecil ini ketika kita lakukan seperti ini. Baik. Jadi harapan kami kita bangun dulu masyarakatnya ini yang sudah terlanjur hidup di situ. Jangan dibuang begitu saja. Baik. Iya, Sambalu dengarkan Pak Naruto, Pak Nasir Rurung. Sambalu boleh tanya juga ya yang berada di wilayah Tamangapa, yang berada di wilayahnya Pak Nasir Rurung, dapilnya. Silahkan chat ke kami ke 0811 411 059. Silahkan chat di sana, tanya sesuatu yang sesuai kebutuhan tadi, tanya maki ke sana. Lalu nanti Uni akan sambungkan ke beliau. Nah, Pak Nasir, ini kalau misalnya ke lokasi banyak yang curhat seperti itu ditampung sekian banyak. Lalu kalau ada kesamaan, misalnya keluhannya tadi tentang tentang pendidikan, tentang lingkungan, itu diapakan itu, Pak? Inilah yang menjadi persoalan buat saya, Bu, dan menjadi tanggung jawab kami selaku anggota Dewan yang selalu menyampaikan pemerintah kota bahwa kehadiran TPA itu harusnya ada kompensasi yang saya masuk minimal di seputaran TPA itu digratiskan kesehatannya, digratiskan pendidikannya dan lain-lainnya, karena akibat daripada TPA itu di sana, Bu, air tanah itu sudah tidak bisa dikonsumsi. Banyak hal lah yang didampak daripada itu, termasuk bau-bau sampah yang ada. Iya, kita bisa bayangkan ya, masyarakat di seputaran TPA mungkin bebauan itu sudah dianggap biasa, Pak ya. Tetapi kalau air tanah dikatakan sudah rusak, itu ada laporan langsung dari warga, Pak. Oh sudah, Pak. Unhas itu setelah meneliti air lindi itu sangat besar. Saya kasih contoh, Bu. Iya. Di sekitaran TPA itu sebelah timur, dulu itu sana tanah produktif. Ada dua sumber kehidupan masyarakat di sana sebelum ada hadir itu TPA. Sebagai lahan persawahan, sekaligus ikan tawarnya banyak. Hadirnya limbah-limbah lindi sampah ini, duanya itu hilang. Kedua-duanya itu hilang. Makanya sebagian masyarakat itu pindah menjadi peternak. Karena dua ini yang hilang. Beberapa hektar itu sekitar situ tidak bisa difungsikan, termasuk air tawar tidak bisa lagi dikonsumsi. Iya, itu dampaknya di sana. Itu dampak. Tanaman yang ada di dalam itu, Bu, begitu subur, tapi tidak bisa berbuah padi. Manusia juga ketika dia turun gatal-gatalnya luar biasa. Di sana, Pak. Di sana. Iya. Jadi itu dampak langsung dari TPA lindi ya. Apa istilahnya itu kepanjangannya, Pak? Air lindi, Bu, yang diakibatkan oleh sampah campur dengan air lindi namanya, Pak ya, air lindi. Waduh, kita baru tahu ini ya, Sambalu. Dan ini Uni coba baca dulu ya. Assalamualaikum Pak Naruto. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Kak bertanya ini, Pak. Ya, itu di daerah Tamangapa banyak sekali mobil-mobil sampah yang mesti antri.
yang memakai rumah dan lahan warga. Kita mau lewat juga sudah macetnya luar biasa, Pak. Bagaimana ke depannya ini? Mobil-mobil sampah yang antri bahkan bermalam. Ya, bermalam katanya Pak. Betul. Di rumahnya warga. Seperti apa yang saya bilang tadi, Bu, sekarang ini keadaan di Tamangapa ini lagi macet. Iya. Dan terkadang sepanjang jalan Tamangapa Raya itu jadi hamparan parkir karena tidak bisa. Apa yang menyebabkan seperti itu? Karena mobil sampah ini untuk masuk di area pembuangan itu antri. Kenapa dia antri? Karena dia sudah tidak punya lahan. Jadi bukan lagi menimbun, tapi membuat suatu gunung. Jadi proses sekarang di TPA itu digali, digali sedemikian dalamnya, baru di situ dibawa ke situ mobil untuk membuang sampah. Begitu. Karena sudah tidak punya lokasi lagi untuk membuang. Baik. Di sana itu TPA, Bu, ketinggiannya kurang lebih 40 meter. Itu gunung. Satu Makassar itu ketika kita di atas itu dilihat. Dilihat ya. Jadi gunungan sampah itu tingginya 40 meter. Kurang lebih luar seperti biasa itu. Ya. Uni belum pernah ke sana, Pak. Cuma biasanya lewat. Jadi memang menjadi lahan parkir ini sepanjang jalan. Makanya itu saya bilang tadi, Bu, macet. Makanya kemarin saya minta kepada dinas terkait tolong diatur, ditempatkan orang-orangnya di sana mengatur. Salah satunya saya sampaikan bahwa ada namanya lahannya di sana itu pemerintah kota yang di Bintang 5 diarahkan masuk sehingga tidak mengganggu pemakai jalan. Ini sekarang ini macet total di sana. Iya, baik. Jadi seperti itu ya, Pak. 2, 3, 14 ya. Jadi Bapak memang faktanya seperti itu, macet. Nah, solusinya tadi ada penambahan berapa? 3 hektar ya, kurang Pak? lebih seperti itu, Pak. Di 2024 ini. 2024. Iya, nah, kalau misalnya ditambah seperti itu, Pak, apa akan tidak akan macet lagi, Pak? Artinya begini, Bu. Kita selalu berupaya sebagai anggota DPRD Kota Makassar, berupaya bagaimana menjawab apa yang terjadi di bawah itu yang tidak mengganggu lalu lintas jalan. Saya kira salah satu upaya ketika kita membebaskan 3 hektar, otomatis mobil kan sudah bebas masuk, Bu. Membuang sampah. Sekarang tidak ada lahan. Ketika ada 3 hektar itu arti mobil kan sudah lancar masuk. Berarti tidak akan lagi mengganggu jalan raya lalu lintas ya. Kita berdoa dan berharap tahun 2024 ya, Pak. Insya Allah dibayarkan kepada masyarakat tanahnya. Kami sudah berkoordinasi dengan dinas terkait bahwa sudah dianggarkan kurang lebih 15 miliar. 15 miliar. Mudah-mudahan ya, Sambalu. Dan memang problem kota kita ini tidak sederhana ya, banyak lini yang mesti dibenahi. Pelan-pelan kita mulai dari sampah, kemudian nanti air dan seterusnya. Ini di bidang di komisi Pak Rurung, Pak Narto? Saya di komisi A, Bu. Komisi A ya, bidang pemerintahan. Jadi ini secara tata kelola tentu harus menata ini pemerintahan dan bagiannya ini juga adalah problem sampah. Dan ini di pemerintah kota sendiri, Pak Wali kita responnya terhadap ini bagaimana, Pak, yang Bapak tangkap? Itu tadi, Bu, bahwa salah satu solusinya di beberapa bulan yang lalu itu kami bersama dinas terkait, bersama warga, rembuk bersama di kantor kelurahan bagaimana mencari solusinya. Salah satu solusi yang kita kesepakati ya dibebaskan lahan warga di situ yang sudah tertimbun itu. Gitu ya. Kita berharap dan berdoa ya mudah-mudahan tahun depan sudah bisa terrealisasi. Iya, Sambalu, ini tidak terasa Sambalu bisa ikuti acara ini tiap hari, podcast kami bersama DPRD Kota Makassar. Kita menjadi lebih dekat dengan legislator kita, bisa memahami bagaimana perjuangan, bagaimana amanah-amanah dari masyarakat akan dilakukan dan diwujudkan ya, Pak. Ya, akan diwujudkan. Iya, Bapak Muhammad Nasirurung dari Partai Amanat Nasional PAN. Ada yang mau disampaikan sebagai closing ini, Pak, kepada pendengarnya kami Radio Gamasi 105. Jadi harapan kami semua program pemerintah terkait khususnya di TPA semoga tahun depan bisa direalisasikan. Iya, amin ya, Pak. Jadi kita berdoa bersama, menunggu juga tentunya ya, Pak Rurung. Mudah-mudahan apa yang Pak Rurung sampaikan menggembirakan warga di seputaran Tamangapa, Antang, dan terutama tadi tentang kabar kompensasinya itu, Pak.
mudah-mudahan benar-benar bisa dapat kompensasi untuk warga yang tinggal di berdampak daripada TPA itu. Seperti harapan itu. kita itu supaya ada kompensasinya, Bu. Iya. Kami selaku anggota dewan ketika turun itu terus yang dijadikan pertanyaan kepada masyarakat. Iya, baik. Bayangkan, Bu, sejak tahun 90-an sampai sekarang itu dampaknya luar biasa. Luar biasa. Baik. Kami sendiri, Bu. Iya. Awalnya itu kan tinggal pas di belakangnya. Oh. Pas di belakang sebelah timurnya itu rumah saya. Jadi ketika di TPA itu rumah saya di belakangnya. Iya. Dan apa cita-cita saya saat itu? Ketika saya punya rezeki, yang utama saya tinggalkan ini kampung saya. Seperti itu ya. Keluar, Bu. Cita-cita tak. Iya. Iya, Bu. Iya. Karena saya tidak paham ya, Bu, seperti apa. Seperti Dan itu. alhamdulillah ya, dalam jangka waktu beberapa tahun Tuhan memberikan rezeki saya. Saya sedikit bergerak keluar di situ. Iya. Jadi masyarakat bertahan di sana itu memang karena tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Inilah yang Bapak perjuangkan ya Pak, bagaimana mereka bisa mendapatkan kompensasi yang pas ya. Iya, baik. Ya, Sambalu demikian. Terima kasih banyak Sama-sama, Bu. Pak Naruto, Pak Muhammad Nasirurung dari Partai Amanat Nasional. Kami pamit dulu Sambalu Gamasi, dan kita akan bertemu lagi bersama podcastnya Gamasi lebih dekat dengan legislator Kota Makassar. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, mari Kidi. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.